back again in my channel. 1週間お前らの全てをそこに置いてきた。 Yo ho ho, welcome back again guys in my channel Randy Sopandi. Oke guys, pada kesempatan kali ini Mimin akan kasih informasi menarik mengenai One Piece 985. Ada hal menarik apa nih guys di One Piece 985? Setelah kemarin kita menyaksikan pertarungan antara Luffy dan Yamato dan diakhiri dengan identitas dari Yamato. Wow, pastinya bakalan seru ya guys. Buat sobat-sobat pencinta manga One Piece, tetap selalu di rumah, jaga kesehatan. Mimin pasti bakal kasih informasi menarik mengenai One Piece. Informasi kali ini adalah mengenai spoiler One Piece 985. Setelah Mimin melihat spoiler One Piece 985 versi teks, Mimin terkaget-kaget melihat isi dari spoiler One Piece 985. Semoga spoiler One Piece 985 versi teks ini dapat mengobati rasa penasaran dari para pencinta manga One Piece. Sambil kita menunggu One Piece 985 rilis, yuk kita bahas saja spoiler One Piece 985 versi teks ini. Waktunya kita berlayar. Pada One Piece 985 dimulai dengan kehebatan dari para samurai. Mereka yang sedang dicari oleh ninja anak buah Orochi. Pastinya guys, di sini para ninja diperintahkan oleh Fukurokuzu untuk mencari para samurai yang ingin memberontak kepada Orochi dan juga Kaido. Namun sayangnya guys, ninja suruhan dari Fukurokuzu tidak berhasil menemukan jejak dari para samurai yang ingin membunuh Kaido dan juga Orochi. Ini merupakan kehebatan dari samurai Wano Kuni. Kita tahu guys, mereka bukan seorang ninja yang pintar dalam bersembunyi dan membunuh secara diam-diam. Tapi guys, mereka berhasil mengelabui para ninja anak buah Orochi. Ini semua berkat Kinemon dan juga Denjiro. Rencana mereka memang sangat mantap sekali ya guys. Ngomong-ngomong tentang Kinemon dan Denjiro, kita akan melihat kedua pasangan ini. Mereka akan datang dari belakang dalam posisi menyerang Kaido dan Orochi secara diam-diam. Pada saat yang bersamaan, Kinemon dan juga Denjiro bertemu dengan para Akazayanen yang memasuki pintu belakang kastil milik Kaido. Di sana terdapat Raizo, sang ninja. Ada juga Izo dan Okiku bersaudara. Ada sang kucing Nekomamushi dan sang anjing Inuarashi, serta tidak ketinggalan ada Kawamatsu dan Asura Doji, sang pemimpin bandit gunung. Mereka semua sedang bersiap-siap untuk menyerang Orochi dan juga Kaido. Pertanyaan Mimin, kira-kira Lau ada di mana ya guys? Apakah Lau akan ikut menyerang Orochi dan juga Kaido? Jika kita lihat dari kepribadian Lau, tampaknya Lau tidak akan menyerang secara frontal kepada Orochi dan juga Kaido. Kemungkinan dia akan menjadi bantuan untuk para samurai. Sedangkan di lantai pesta di dalam kubah tengkorak istana milik Kaido terdapat seorang anak yang sedang disekap oleh Orochi dan juga para bajak laut Bes. Seorang anak bernama Momonosuke, penerus sah dari kerajaan Wano Kuni. Namun sayangnya, nasib anak tersebut sangat menyedihkan sekali. Dia mencoba melarikan diri dari sekapan Kanjuro. Namun sayangnya, Momonosuke tidak berhasil melarikan diri dari Kanjuro. Yang dia dapat hanyalah bogem mentah dari Kanjuro. Sungguh menyedihkan sekali nasib Momonosuke. Dia pun mengatakan kepada Kanjuro bahwa membunuhnya tidak akan memadamkan api semangat dari pemberontakan yang dilakukan oleh para samurai. Yang ada sebaliknya, para samurai akan lebih bersemangat untuk melakukan pemberontakan. Membunuhku tidak akan mengakhiri pemberontakan yang dilakukan oleh para samurai. Sebaliknya, jika kalian membunuhku, para samurai akan lebih bersemangat untuk melakukan pemberontakan dan mengakhiri kalian semua. Ucapan yang disampaikan Momonosuke ini adalah upaya terakhir dari Momonosuke agar dia bisa bertahan hidup. Kita lihat guys, berapa lama Momonosuke bisa bertahan hidup di atas panggung
Semua orang sedang bersiap-siap. Kaido yang bersiap mendeklarasikan rencananya. Para samurai yang bersiap untuk menyusup masuk ke tempat Kaido dan Orochi berada. Selain bilik cinta di mana Sanji mencari para wanita, jembatan pedang raksasa menjadi saksi dari perjuangan para samurai dalam melakukan pemberontakan kepada sang shogun yang sangat jahat sekali. Selain para samurai yang melakukan pemberontakan, di sisi bajak laut Bes ada seorang anak. Dia adalah putra dari sang Yonko. Maksud Mimin, putri dari sang Yonko. Dia adalah Yamato. Pada chapter sebelumnya, kita tahu guys, Yamato mengucapkan sebuah nama yang membuat perang besar di dunia One Piece. Perang yang menyebabkan seorang Yonko atau bajak laut terkuat di dunia One Piece meninggal. Nama itu adalah Ace. Jika Mimin menjadi Luffy, pasti Mimin akan sangat kepo sekali ketika seorang wanita mengucapkan nama seorang pria. Pastinya ada sesuatu hal. Apakah Yamato memiliki hubungan dengan Ace? Apakah hubungan ini sepasang kekasih? Kita akan mengetahuinya segera guys. Tampaknya di sini di chapter 985 Yamato akan mengungkapkan bahwa dia meninggalkan negara ini dengan Ace. Wow. Seperti anak ABG ya guys, yang kabur ketika tidak disetujui oleh ayah yang sangat galak. Dan di sini sosok ayah yang galak itu adalah sang Yonko Kaido. Hahaha. Namun keinginan Yamato untuk meninggalkan negara Wano Kuni ini bersama dengan Ace tampaknya harus kandas. Yamato ditangkap dan ditahan sejak dia berusia 8 tahun. Dia pun mendapat perlakuan yang sangat kejam dari bajak laut Bes. Dia dikurung agar terkunci tidak bisa pergi kemana-mana. Dia pun menggunakan kalung peledak, sama seperti yang digunakan Luffy dan kakek Hyogoro. Mimin tidak menyangka bahwa Kaido akan sekejam ini memperlakukan sang putri. Ngomong-ngomong tentang Kaido, kita beralih guys ke panggung pesta. Di sana Kaido sedang mengumumkan berita yang sangat menggemparkan dunia. Berita ini berkaitan dengan pembubaran dari Shichibukai. Kita tahu guys bahwa Shichibukai sedang diincar oleh angkatan laut, atau bisa dibilang pemerintahan dunia. Apakah New Onigashima ada hubungannya tentang pembubaran dari Shichibukai? Kita simak saja guys, apa kira-kira yang akan diutarakan oleh Kaido. Di saat Kaido sedang mengumumkan berita, Big Mom pun hadir di panggung pesta. Tampaknya Kaido akan segera mengumumkan aliansinya dengan Big Mom di hadapan anak buahnya. Di saat yang bersamaan, Nami beserta kelompoknya tertangkap Big Mom dan anak buahnya. Nami mendengar bahwa Kaido akan menjelaskan proyek baru, New Onigashima. Aku dan juga Lin akan mengambil senjata kuno dunia. Kami berdua akan mengambil One Piece dan menyebabkan kerusakan di mana-mana di seluruh dunia. Menggunakan Wano sebagai benteng alam yang sangat kuat. Wano akan menjadi zona tanpa hukum, surga dari para bajak laut. Aku berhasil memanfaatkan klan Kozuki dan juga klan Kurozumi untuk mendapatkan negara ini, negara Wano Kuni. Waktunya sekarang kau mati, Orochi. Begitu miris sekali guys nasib dari Shogun Orochi. Akhirnya dia merasakan bagaimana rasanya dihianati oleh orang kepercayaannya, yaitu Kaido. Pasti rasa sakitnya bukan main guys. Ini merupakan balasan atau bisa dibilang azab untuk Shogun Orochi. Dia sudah berkhianat kepada penduduk negara Wano, khususnya klan Kozuki, yaitu Kozuki Oden, yang sudah sangat baik terhadap dirinya. Melihat Orochi yang terbunuh, para anak buah dari Orochi tidak bisa mengungkapkan kejadian ini dengan kata-kata. Pesta yang semula sangat ramai sekali menjadi hening sejenak.
para pasukan Kaido dan pasukan Orochi hanya bisa terdiam. Tidak lama kemudian pasukan Kaido pun akhirnya bersorak. Kaido mengumumkan bahwa para samurai yang ada di Wano Kuni harus bergabung. Wano akan menjadi New Onigashima. Bukan new normal ya guys, tapi New Onigashima. Yamato akan ditunjuk sebagai shogun oleh sang ayah, Kaido. Ternyata guys, ini adalah jawaban dari pertanyaan mengapa Kaido mencari Yamato dan menyuruh para Tobiropo untuk membawa Yamato ke hadapan dirinya. Yamato dan Luffy yang bersembunyi untuk menghindari para pasukan Kaido akhirnya ditemukan oleh pasukan Kaido. Para pasukan Kaido menghubungi Tobiropo. Mereka memberitahu posisi di mana Yamato dan Luffy berada. Perang Onigashima menjadi lebih panas lagi, membuat kita para penggemar One Piece menjadi bertanya-tanya dan menunggu bagaimana kelanjutan dari kisah One Piece. Namun sayangnya ini adalah akhir dari spoiler One Piece 985 versi teks. Untuk para pencinta manga One Piece yang sedang menunggu One Piece 985, One Piece 985 akan rilis pada tanggal 19 Juli 2020 di Manga Plus. Sekian dulu ya guys dari pembahasan One Piece 985. Semoga video ini menghibur buat para sobat-sobat pencinta manga One Piece. Buat para pencinta manga One Piece yang menyukai video ini, bantu support ya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini. Salam nakama, salam One Piece, bye-bye.